sangat rusuh sekali, sangat viral sekali, yang dia tidak mau memakai rompi orange dan tidak mau dibunuh. Itu sebenarnya sudah ada SOP-nya kan Bang? Boleh dijelaskan Bang sebagai praktisi hukum? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat sore. Perkenalkan saya Rehat Huta Barat, SHMH selaku praktisi hukum, untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan wartawan bahwa yang menyatakan bahwa di dalam persidangan Nikita Mirjani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporan daripada Resa Gladys, di mana terjadi suatu kericuhan. Itu kalau kita melihat di media juga berawal dari bahwa jaksa penuntut umum mau memakaikan rompi maupun mau memborgol Nikita Mirjani, di mana Nikita Mirjani kelihatan sangat terkesan tidak mau dipakai rompi tersebut maupun diborgol, malah kelihatan Nikita Mirjani ini melakukan suatu sikap-sikap yang sangat arogansi, memiliki suatu perlawanan terhadap jaksa penuntut umum di dalam ruangan persidangan. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa itu adalah sudah bagian dari satu SOP di dalam kejaksaan, di dalam jaksa penuntut umum harus memakaikan rompi maupun borgol. Praktisi hukum ini adalah salah satu sikap yang kurang baik dari Nikita Mirjani, dan saya lihat tidak ada satu alasan pembenar apapun terhadap sikap Nikita Mirjani tersebut, karena itu sebenarnya sikap-sikap arogansi yang ditunjukkan itu justru itu akan sangat nanti akan merugikan dia sendiri. Jadi sebaiknya, kalau saran saya kepada Nikita Mirjani maupun kepada pengacaranya, tolong disarankan kepada Nikita Mirjani untuk diikutin saja. Artinya SOP yang ada di dalam jaksa yang dapat oleh jaksa penuntut umum, maupun diikuti juga suatu SOP tata tertib yang ada di ruang persidangan terhormat tersebut, supaya persidangan itu dapat berjalan dengan baik dan menjadi enak dilihat daripada masyarakat umum, karena ini kan live ya, kira-kira begitu Bang. Tapi bagi netizen dan bagi pendukungnya Niki yang promo Niki, pihak JPI juga ada sikap arogansinya untuk memakai itu. Gimana sih Bang sebenarnya Bang? Kalau saya melihat, kalau itu sih saya lihat ya, dan kalau saya lihat ini pada awalnya JPI ini dengan sesuai dengan aturan main untuk memakaikannya. Namun kenapa seperti terkesan seperti ada arogansi juga daripada JPU, karena Nikita juga kan menunjukkan sikap arogansi, melakukan perlawanan, tidak mau dipergunakan. Jadi ini kan sebab akibat ada sebab akibat juga ya. Jadi kira-kira begitu. Bang, terkait yang Niki emosi meledak marah-marah ke hakim karena dia ingin minta bukti rekaman diperdengarkan ke publik, ke umum lewat flashnya, tetapi hakim hanya melengos saja, tidak menggubris Niki. Ini gimana menurut Bang sebagai praktisi hukum melihat? Kalau saya melihat daripada hal Nikita Mirjani ini mau menunjukkan suatu ada bukti yang dia temukan setelah ada proses ini, ya ini saya bisa melihat dari dua sisi. Satu sisi, kalau memang bukti itu memang dari pihak pelapor, harusnya memang bukti itu sudah harus disampaikan, diserahkan pada saat proses penyidikan maupun sebelum dia jaksa penuntut umum menerima berkas ini pada saat tahap 1, tahap 2, itu harus masuk di situ. Jadi kalau misalnya bukti itu seperti tadi dari pihak pelapor, itu memang sering kalau dia juga di dalam persidangan sering majelis hakim menolak, karena harusnya kan udah ada mekanisme sebelumnya. Tapi beda dalam hal ini, kan bukti yang menyerahkan bukti ini kan Nikita Mirjani sebagai terdakwa. Ya, menurut saya sebagai praktisi hukum, Nikita Mirjani sangat punya kepentingan menyerahkan itu. Kenapa? Karena kita dengar bukti itu kan ada keterkaitannya.
ada keterkaitannya yang dikatakan Nikita Mirzani, ada di dalam rekaman itu bahwa pelapor ini malah mencoba mempengaruhi jaksa penuntut umum, ya kan, maupun kalau nggak salah ya diduga ada indikasi daripada pelapor ini mau melakukan suatu pengaruh kepada jaksa penuntut umum maupun pada hakim. Ya, hal ini tentu kalau Nikita Mirzani ini sebagai terdakwa, dia kan akan melakukan suatu pembelahan yang semaksimal mungkin, karena ini bagi dia kan ada suatu pertarungan dan yang terakhir untuk konsekuensi yang akan diterima terhadap nanti tuntutan jaksa penuntut umum maupun terhadap putusan. Jadi ya saya lihat sih sangat beralasan dia untuk memberikan itu, karena bukti itu pun dia temukan di dalam di dalam proses pertengahan proses persidangan. Jadi itu adalah kesempatan untuk dia untuk memberikan itu. Karena apa? Karena kalau benar itu yang diduga ada upaya-upaya daripada pelapor ini, komunikasi koordinasi dengan jaksa penuntut umum supaya tentang masalah perkara ini, berarti kan pasti kemungkinan besar tujuannya kan supaya memberatkan putusan, kemungkinan besar ya tujuannya supaya memberatkan terhadap tuntutan maupun putusan terhadap Nikita Mirzani, kan begitu. Jadi hal ini sesungguhnya Nikita Mirzani itulah yang diperjuangkan sama dia. Makanya mau apalagi perkara ini udah misalnya terbuka untuk umum, saran saya sih sebaiknya tadinya majelis hakim yang memeriksa perkara ini maupun para anggota bisa mengusahakan hal tersebut dan bisa sebaiknya diterima diterima dan diputar langsung, supaya apa? Supaya jelas apa sih isi pembicaranya di dalam yang dituduhkan Nikita Mirzani benar atau tidak. Kalau tidak benar, Nikita Mirzani ini kan akan menjadi suatu tambah permasalahan untuk dia, perkara baru. Bisa dia itu langsung dilaporkan lagi pencemaran nama baik terhadap petugas aparat negara, kan begitu, baik kejaksaan maupun ke hakim. Nah, kan itu. Dan di satu sisi harusnya juga Nikita Mirzani sebenarnya bisa juga ada melakukan itu perkara itu langsung ke Mabes Polri, bisa melakukan misalnya pengaduan ke KY, bisa juga ke Mahkamah Agung, bisa juga ke Jaksa Agung, bisa dilakukan upaya-upaya normatif begitu. Tapi ini kan kalau target dia untuk kalau dia laporkan ke Mabes Polri maupun ke Jaksa Agung maupun KPK mungkin ini kan perkara ini supaya jalan. Artinya kalau memang itu terbukti ada indikasi itu kan bisa proses berjalan dan bisa orang-orang yang diduga ini mendapatkan dampak hasil daripada perbuatannya, kan gitu. Nah, tapi di dalam satu sisi saya lihat kan Nikita Mirzani ini tetap kan dia posisi terdakwa yang sangat urgent yang dia hadapi sekarang ini, bagaimana dia untuk dapat meringankan seringannya tuntutan maupun putusan yang akan dijatuhkan ke dia. Nah itu saya lihat sih indikasi yang dia perjuangkan sama dia, dan menurut saya sih itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya untuk saat ini yang saya lihat di media ini kan menjadi dengan majelis hakim tidak menerima bukti ini, dan bahkan terkesan majelis hakim langsung menutup persidangan dan meninggalkan tempat. Ini justru membuat masyarakat umum, karena ini kan terbuat umum nih, masyarakat umum yang menonton maupun para pakar hukum, saya maupun para praktisi hukum maupun yang memantau perkara ini ikuti kan menjadi pada membuat suatu pemikiran-pemikiran yang jadi liar. Apa sih sebenarnya isi daripada prestis yang masyarakat Nikita Mirzani ini? Harusnya kan supaya ini jangan jadi isu yang negatif terhadap misalnya baik jaksa penuntut umum maupun kepada majelis hakim yang perkara ini, harusnya diterima saja dan langsung diputar. Itu jadi justru terungkap faktanya. Itu. Bang, tapi ini malah bisa asumsi yang akan terjadi. Kalau nanti ini kan masih dalam proses persidangan, kalau nanti hakim menerima bukti ini di sidang selanjutnya dan diputus, sangat rusuh sekali, sangat viral.
yang dia tidak mau memakai rompi orange dan tidak mau diburu, itu sebenarnya sudah ada SOP-nya kan Bang? Boleh dijelaskan Bang sebagai arsi hukum?